Oke, halo guys, Fase Brother, jumpa lagi dengan saya di Barca Channel. Ketika di turunan yang curam, terus macet ya, kondisinya macet. Nah, kira-kira posisi gigi itu harusnya di netral atau jangan di netral? Nah, mau tahu jawabannya? Sambil praktek, ini dia jawabannya. Oke, oke, untuk praktek kita kali ini, saya akan praktek gimana caranya melewati turunan, cuma turunan ini macet. Nah, kalau biasanya saya praktek di TKP langsung di tempat yang sesungguhnya ya, karena berhubung ini susah untuk dicari ya, karena ini bentuknya momen, bukan jalan, bukan hanya jalan aja, tapi momen. Karena di sini turunan yang macet. Nah, momennya ini macet. Nah, macetnya ini susah kalau saya sengaja nyari yang macet-macet di turunan pula, itu susah. Makanya saya nyari turunan yang sepi-sepi aja. Nah, saya udah nemu jalannya. Ini turunan curam dan juga sepi. Cocok buat praktek kita kali ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita berjalan mengemudi di jalan yang turunan yang curam, tapi kondisinya macet. Nah, kira-kira yang harus kita lakukan adalah turunnya itu menggunakan memasukkan gigi atau dinetralkan. Kalau misalkan kita turunan biasa gitu ya, tanpa kemacetan itu udah jelas ya. Kita masukkan gigi untuk fungsinya sebagai engine brake supaya membantu rem kaki itu tidak terlalu berat bebannya. Jadi dibantu dengan engine brake. Nah, ini situasinya itu macet. Nah, kira-kira netral atau masukin gigi juga? Nah, jawabannya menurut saya itu bisa kedua-duanya ya. Dinetralkan bisa, jangan dinetralin juga bisa jadi. Nah, ini tergantung kepada tingkat kemacetannya dan momen macetnya ini seperti apa. Karena kalau kita bicara macet aja kan itu luas artinya. Maksudnya bisa macet yang merayap, bisa macet yang berhenti, macet total ya, berhenti, maju lagi, berhenti lagi, lama bahkan berhentinya. Nah, itu kan macet juga namanya kan. Nah, oke. Kita coba dulu ya. Kita jalan dulu ke depan. Oke. Gini ya, teman-teman ya. Karena momennya susah dicari, kita bayangin aja. Kita bayangin jalan yang di depan saya ini macet. Nah, kita akan contohkan dulu macet yang versinya merayap. Jadi kita masih masih bisa meluncur itu ya. Cuma posisinya pelan banget dikarenakan macet itu tadi ya. Nah, kalau momennya seperti itu, macet yang merayap yang kita masih jalan meskipun pelan-pelan banget. Nah, saya saranin tetap masukin gigi ya. Kita bisa pakai gigi satu atau gigi dua ya. Nah, contoh nih, ini macet banget ya. Pura-puranya, oke, kita masukin ke gigi satu. Nah, teman-teman boleh gunain gigi satu atau gigi dua ya. Nah, ini macet nih. Pelan banget kan? Ini bahkan indikator di speedometer saya nunjukin angka 0. 0 nggak naik-naik nih. 0. Ini pelan banget tuh ya. Ini macet. Jadi kita rem sambil tetap memasukin gigi ya. Nah, ini masih meluncur ya. Kategori pelannya itu sebetulnya nggak bisa disebutin pelan banget enggak ya. Karena kalau bangetnya kebangetan pelannya itu ya tentu aja mati nanti mesinnya ya kan. Namanya masuk gigi ya, bener nggak? Oke. Jadi ini anggaplah macet yang merayap, yang masih meluncur, yang masih bisa jalan dikit-dikit. Tapi apa ya? Stay gitu, macetnya itu meluncur gitu kan. Nah, itu bisa pakai gigi satu atau gigi dua ya. Tergantung tingkat kecuraman turunan dan juga kondisi kemacetannya seperti apa ya, seperti itu. Oke. Nah, gitu ya. Ini pelan banget loh. Ini pelan banget, cuma nggak yang banget gitu, tapi masih pelan banget. Itu macet kondisinya bisa saja seperti itu. Oke. Nah, saya akan naik lagi ya.
Oke, naik lagi ke atas demi mempraktekkan konten yang satu ini. Oke, nggak apa-apa saya naik turun ya. Oke, oke aman. Oke, saya coba kamera di atas ini ya. Semoga view-nya bagus ya. Biasanya saya di depan, tapi sekarang nyoba yang di belakang supaya ruangan kemudinya itu kelihatan semua. Jadi teman-teman bisa merasakan kira-kira suasana di kemudi itu seperti ini gitulah ya. Oke, saya naik dulu menggunakan gigi satu ya. Oke. Oke, kita putar balik ya. Putar balik di sini aja. Ini tempatnya cocok banget loh buat latihan ya. Ini teman-teman yang area yang daerahnya nggak jauh dari Banjar nih bisa dicoba nih latihan di sini nih. Ini enak banget loh, sepi banget, nggak ada yang lewat. Jalannya juga bukan jalanan umum. Ini cocok buat mengasah kemampuan teman-teman ya. Ini tanjakan turunan mantep. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan kemacetan yang tingkat tinggi nih. Kemacetan yang bener-bener pelannya banget bahkan pakai berhenti. Oke. Nah, ini kita nggak bisa pakai memasukkan gigi ya, karena susah. Pertama, pelannya pakai banget. Yang kedua, pakai berhenti. Itu kalau pakai masukin gigi susah. Oke, saya coba praktekin biar lebih paham. Kita bayangin ini macet. Berhenti kan? Di turunan. Maju lagi kan? Ini kalau kita masukin gigi, yang ada mesin mati. Karena terlalu pelan untuk masuk gigi. Oke? Oke bang, kan bisa dikupling. Betul, bisa dikupling. Tapi kita pahami dulu tujuan kita menggunakan engine brake ya. Itu supaya membantu posisi rem kaki supaya terbantu bebannya oleh engine brake tersebut. Oke. Kalau kita pelan banget ini logikanya beban rem tidak terlalu berat lah. Beda kalau ada tarikan di rem itu bebannya berat. Tapi kalau berhenti saya kira bebannya tidak terlalu berat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa bang dikopling. Oke, coba masukin gigi. Saya injek kopling kayak gini ya. Injek kopling karena pelan banget. Kopling lagi, rem lagi. Kopling lagi kan. Sambil direm lagi. Berhenti lagi, kini macet kan. Maju lagi dikit-dikit. Kopling. Akhirnya koplingnya nempel terus. Lah. Oke, kita berhenti dulu. Sekarang logikanya gini. Lah memangnya kopling sama neutral beda. Kita injek kopling, posisi gigi satu injek kopling. Terus kita bandingin sama neutral. Itu beda nggak sih? Ya sama aja. Namanya dinetralin itu kan namanya diinjak kopling itu sama dengan netral. Jadi fungsi engine brake nggak ada di situ. Ketika kita injak kopling, engine brake itu nggak ada fungsinya. Sama aja kita nggak pakai engine brake, sama aja kita pakai netral. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya bang, kalau di turunan macet itu sebaiknya pakai netral atau jangan, gitu kan? Nah itulah jawabannya. Kita bisa menggunakan netral ataupun tidak menggunakan netral sesuai dengan kebutuhan di TKP ya. Sesuai dengan tingkat kemacetannya, kita menyesuaikan dengan tingkat kecuraman turunannya juga. Seperti itu ya. Oke? Sudah jelas ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan yang kurang dapat dipahami, boleh silakan teman-teman lanjut di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa jawab pasti saya jawab ya. Oke, thank you for watching. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya.